Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut alaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut alaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut alaika nusyur. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini 3 Syawal ya, kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah melaksanakan salat fardu berjemaah seperti biasa. Suatu limpah kurnia Allah yang tidak ternilai ya, tidak terhingga. Sembahyang sunat sebelum subuh saja 2 rakaat katanya dalam hadis lebih bagus daripada semua isi dunia ini. Itu baru sembahyang sunat ya. Apalagi sembahyang fardu. Tadi imam baca surah Al-Muluk ya. Surah Muluk ni surah yang patutnya kita baca hari-hari ya, terutama di malam hari. Kita lihat 1-2 ayat dari suratul Muluk. Kalau nak bicara semuanya tak sempat tu ya. Kita lihat saja dari awal. Allah memperingatkan di sini, Allah menyanjung zatnya. Boleh kita baca mungkin berapa ya? Katalah sampai pertengahan, sampai ayat 5. Halaman 562 ya, halaman 562 Mushaf Madinatul Munawwarah, Mushaf Brunei Darussalam, sama juga dengan Mushaf Malaysia ya. Halaman 562 Suratul Muluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم نسأل الله العفو والعافية. Semuanya 30 ayat ya. 30 ayat. Baik. Allah dalam peringatannya mengawali ungkapan tabarakalladzi biyadihil, maha suci, maha tinggi, maha agung Allah itu. Allah memuji dirinya. Karena Allah itu berhak memuji dirinya dan kita wajib memuji Allah. Kita wajib memuji Allah, itu suka dipuji. Puji itu salah satu cara bersyukur kepada Allah. Pujian yang selalu kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mungkin puluhan kali, ratusan kali satu hari disebut ya. Allah menyanjung, memuji zatnya Allazi biyadihil mulk,
Semua kekuasaan dan kerajaan di tangan Allah. Semua kekuasaan langit dan bumi, yang jaga siang dan malam, yang jaga manusia, yang jaga makhluk, semua makhluk dijaga Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Karena semuanya di tangan Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Itu satu ya. Yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu menciptakan maut dan hayah. Maut bahasa Melayu pun maut juga ya. Hayat ada juga dipakai dalam bahasa Melayu tapi tak meluas. Maut dipakai dengan meluas, hayat tidak dipakai secara meluas. Adalah sains hayat adalah ya, tapi tidak meluas. Nah, padahal maut itu lawannya hayah. Kalau maut itu maut, hayat itu hidup. Nah, Allah menciptakan maut dan hidup. Hidup mati kita di tangan Allah. Kita hidup dengan rahmat Allah. Kita mati dengan ketentuan Allah. Apa gunanya hidup dan mati? Mati dan hidup di sini mati didahulukan. Dalam ayat ini mati didahulukan. Padahal kita tuh dalam ayat lain mati hidup mati hidup. Ada 4 kali. Tengok dalam suratul Baqarah. Sini 2 kali saja. Tadi perinciannya ada dalam suratul Baqarah. Ternyata 4 kali ya. Tengok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 suratul Baqarah. Ayat 28. Boleh dibaca kaifa takfuruna billah. Boleh dibaca di sana ya. Ayat 28 halaman 5 di awal Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, macam mana kamu melawan, macam mana kamu ingkar, macam mana kamu degil, kenapa tak akur? Artinya akurlah kepada Allah. Itu maknanya ini. Macam mana manusia itu degil? Dipanggil ke rumah Allah tidak datang dia. Dipanggil dengan pembesar suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang itu tidak degil dia datang. Kaifa takfuruna billah, macam mana kamu kufur, melawan kepada Allah? Degil. Sama ada kufur nikmah ataupun kufur millah ya. Kufur itu ada 2 ya. Kufur millah, orang yang kafir lah. Kufur millah dia Islam tapi dia tak buat. Kufur millah orang yang tak Islam. Kufur nikmat orang Islam tapi dia tidak mensyukuri nikmat sepenuhnya. Macam mana kamu kufur kepada Allah wa kuntum amwata? Mula-mula kamu mati sebelum kita lahir. Secara mudahnya dikira matilah. Sebelum ada dikira tak ada. Dulu kamu tak ada. Fa ahyakum, kemudian kamu hidup. Yang kedua ini ya, summa yumitukum, nanti kita akan mati. Summa yuhyikum, nanti akan hidup lagi. Jadi 4 kali ya. Mati hidup, mati hidup. Dalam surah Al-Muluk 2 kali saja disebutnya, diringkaskannya. Mati dan hidup. Kita ini dijadikan untuk kita mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum. Kita ini diuji. Hidupnya ujian. Kesehatan itu ujian. Nikmat juga ujian juga. Kereta itu nikmat juga ujian juga. Subhanallah. Rumah itu ujian, kereta itu ujian. Anak istri itu ujian. Anak istri itu ujian. Ada lagi dalam surah Taghabun nanti. Tengok. Lebih jelas dikatakan dalam surah Taghabun itu anak istri itu ujian. Kita duduk dengan istri kita diuji. Ke belakang sedikit lagi ya. Sebelum Al-Muluk ada surah Tahrim, At-Talaq. Sebelumnya Taghabun halaman 557. Halaman 557. Harta itu ujian, anak itu ujian, istri itu ujian.
Ayat 15 halaman 557 surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu itu, yang ada pada kamu itu fitnah, ujian. Kita diuji dengan rumah yang ada, kendaraan yang dimiliki, benda yang digenggam hari-hari. Itu ujian. Itu ujian, fitnah. Amwal, harta benda, aulad, anak pinak, termasuk juga istri, suami, keluarga. Fitnah, itu ujian. Nah, kita tuh diuji. Liyabluwakum, kamu tuh diuji. Apa yang diuji? Ayyukum ahsanu amala. Yang diuji agar kamu membuat yang terbaik. Time sholat di masjid lah. Time azan dengarlah. Time tahajud bangunlah. Time tidur jam 9-10 jangan tak tidur. Kita diuji 24 jam. Liyabluwakum, kamu tuh diuji ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Maka ada doa ya. Doa yang diajak oleh Rasulullah kepada sahabat yang dekat dengannya, apakah? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Baginda memanggil sahabat yang terdekat dengannya, mari sini katanya. Saya sangat mencintaimu. Jangan lupa baca doa di penghujung salat, sama ada di tahiyat akhir atau dalam sujud atau sesudah salat. Jangan lupa baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Boleh baca sebelum salam, boleh baca dalam sujud, boleh baca masa berwirid atau masa berdoa paling kurang. Apa maksud doa itu? Agar Allah membantu kita untuk membuat yang terbaik. Supaya kita dibantu Allah untuk membuat yang terbaik. Husni ibadatik, melakukan ibadat yang terbaik. Karena ibadat kita ini banyak kelemahannya, maaf ya, banyak kekurangannya. Kita kena mengkoreksi, menilai di mana kelemahan kita, melihat di mana kelemahan kita. Macam mana tahu? Ya baca buku, dengar majelis ilmu, belajar. Kalau tidak, mungkin dia sholat dengan cara yang tak betul. Ada dikatakan dalam hadis, ada orang itu sholat puluhan tahun, sholatnya tidak diterima. Ada orang sholat puluhan tahun, sholatnya tak terima. Kadang berpunca daripada uduk yang tak betul. Kadang dari gerakan sholat yang tak betul. Kadang kita pergi di masjid tengok orang sembahyang, kasihan tengok dia. Tapi kadang orang tu ada juga yang tak suka ditegur. Patutnya bila ditegur untuk membetulkan ibadat, patutnya kita suka ya. Tapi ada orang yang tak mau ditegur. Bila ditegur hilang terus. Berarti dia tak mau ditegur ya. Yang jelasnya hidup ini liyabluwakum. Kita tuh diuji. Yablu itu daripada bala, yablu bala. Kata-kata bala itu ada dalam bahasa Melayu. Bala itu ujian artinya. Satu akar kata dengan ini. Bala, yablu, bala. Liyabluwakum. Kamu tuh diuji ayyukum ahsanu amala. Diuji siapa yang terbaik amalnya. Terkhusyuk salatnya, terhebat tilawahnya, banyak Qur'annya, banyak zikirnya, banyak amal salehnya, jijik dan takut kepada maksiat. Takut melakukan benda yang dilarang Allah. Itulah dia ya. Subhanallah. Kebaikan itu ujian, yang tak baik itu juga ujian. Tengok dalam surah Al-Anbiya, bahwa yang baik itu ujian, yang tak baik itu ujian. Tengok surah Al-Anbiya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Halaman 324. Sini dikaitkan juga dengan maut. Ayat di bawah sekali, ayat 35 surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya halaman 324 ayat 35. Kullu nafsin. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un.
Allahumma inna nas'aluka husnal marja' wa husnal munqalab. Kullu nafsin za'iqatul maut, dikaitkan juga dengan maut. Tadi dengan maut juga. Ini juga dikaitkan dengan maut. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang pasti mati. Tunggu saat saja. Tunggu saat saja. Mesti sakitkah? Tak mesti sakit. Ada orang yang suami istri, istrinya sakit, suaminya sehat. Suami dulu diambil. Ada kawan dulu dibangi, istrinya sakit, suaminya sehat. Yang sehat dulu diambil. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang itu pasti menempuh babak kematian. Wa nabluukum, Allah menguji kita ini bisyarri, dengan yang tak baik. Covid itu ujian, sakit itu ujian, susah itu ujian. Wal khairi, dan kebaikan. Sehat itu ujian, selamat dari Covid itu ujian. Aturannya bila kita dipelihara Allah selamat dari Covid, pergilah ke masjid. Karena di antara puncak datang Covid ini masjidnya lengang. Allah memanggil tidak disahut. Allah memanggil tidak dipenuhi. Subhanallah. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kamu itu diuji dengan benda yang tak baik, demam, sakit, wabak dan lain-lain. Wal khair, senang, sehat. Sehat, lapang masanya, tidak sibuk. Itu ujian. Adakah masa yang sehat itu, masa yang lapang itu kita berjaya dalam ujian? Subhanallah. Wa nabluukum, kami menguji kamu bisyarri, dengan benda yang tak baik, perkara yang tak baik, wal khairi, dengan yang baik, fitnah. Sebagai ujian, fitnah itu ujian. Diuji sebagai ujian katanya. Wa ilaina turja'un, nanti kamu akan kembali kepada kami. Nanti berkiralah di sana. Yang sehat waktu azan tak ke masjid, nanti akan ditanya di sana. Waktu azan berkumandang di mana? Kan ditanya. Berapa kereta di rumah? Berapa jauh rumah dengan jarak rumah dengan masjid? Tidak ada yang jauh jarak rumahnya dengan masjid. Semua dekat belakang dan boleh memilih. Di sini kejahatan didahulukan. Dalam surah lain nanti ada dikatakan kebaikannya didahulukan. Artinya baik yang buruk itu ujian. Subhanallah. Subhanallah. Yang baik yang buruk itu ujian ya. Subhanallah. Subhanallah. Wa balawnahum bil hasanati was sayiat. Katanya, kami uji manusia itu dengan hasanah. Ada ayat lain tuh. Di sini kejahatan didahulukan. Dalam ayat lain tuh mungkin belum jumpa ayatnya. Kalau tak silap dalam surah Al-Maidah ya. Kami uji kamu dengan kejahatan dan kebaikan agar kamu kembali kepada Allah katanya. Jadi itulah dia ya. Sehat itu ujian, sakit itu ujian, istri itu diuji, suaminya diuji, anak-anak ujian. Subhanallah. Subhanallah. Kita tuh diuji, hidup ini ujian. Ani halaman 172. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami uji mereka dengan yang baik, dengan yang tak baik. Dalam surah Al-A'raf halaman 172 ayat 168. Dalam surah Anbiya tadi yang tak baik didahulukannya. Di sini yang baik didahulukannya. Tengok di sini. Ayat 168 penghujung ayat, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Kami uji manusia itu dengan benda yang baik, dengan nikmat, dengan kemewahan, dengan kesenangan, dengan kenderaan, dengan duit. Itu ujian. Was-sayyi'at, dan dengan yang tak baik, ujian. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Mengingatkan bahwa nikmat ini amanah Allah.
Penyakit ini teguran Allah. 24 jam diuji. Sehat diuji, sakit diuji. Hidup ini ujian. Itu maksud liyabluwakum allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Balik kepada ayat tadi ya. Liyabluwakum, kamu untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala. Yang berjaya menempuh ujian apa? Yang terbaik amalnya. Yang terbaik apa? Kalau sholat yang terbaik di masjid lah. Kalau sholat fardu yang terbaik di masjid, sholat berjamaah, jangan masbuk. Kalau boleh datang sebelum azan ataupun waktu azan. Jangan terlambat. Azan itu satu nilai. Azan itu satu nilai. Dalam hadis dikatakan orang yang happy mendengar azan nanti senang nak keluar kuburnya. Happy keluar kubur. Orang yang bergembira mendengar azan, bergembira menyahut azan, memenuhi panggilan azan, nanti gembira keluar kuburnya. Orang berdoa sesudah azan, doa yang selalu kita baca itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu al maqam al mahmud allazi wa'atah. Siapa yang baca doa ini nanti mendapat syafaat Nabi di sana. Hadis sahih. Kemudian doa sesudah azan makbul. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian lagi ada sahabat Nabi zaman dulu, dia tahu orang yang azan ini besar fadilatnya. Orang yang azan, orang yang bahang, dia mendapat pahala sebanyak orang yang hadir dalam sholat yang dipanggilnya. Dia orang sahabat tuh, dia mungkin tidak pernah azan ataupun tidak ada potensi untuk azan, tak tahu lah ya. Lalu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, innal mu'adzinina yafdulunana. Ya Rasulullah, orang-orang azan ni ngetop loh katanya. Top dia. Unggul. Hebat. Apa maksudnya? Maksudnya orang ini ingin mendapat fadilat seperti orang yang azan. Sa'anang kata Rasulullah. Kamu jawab saja apa yang dikatakan muazin itu. Kemudian kamu mintalah. Kamu akan dapat. Maka kata ulama, bila kita berdoa sesudah azan, ya Allah saya ingin pahala seperti pahala orang yang azan tadi ya Allah. Walaupun saya tidak azan. Mintalah katanya. Dapat. Subhanallah. Itu dibahaskan oleh ulama ya. Tentang azan. Subhanallah. Orang dulu bila dengar azan teringat hari kiamat. Bila dengar azan teringat hari kiamat. Karena nanti dari kiamat kita akan dipanggil berkumpul. Ada panggilan di sana, macam azan juga, tapi bukan azan namanya ya, panggilan untuk berkumpul. Jadi ayat 2 ini cantik sekali ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan untuk kita ini mati dan hidup, hidup dan mati. Ada 4 kali tadi dalam suratul Baqarah ya, mati hidup, mati hidup. Jadi hidup sekarang ini temporary. Hidup sekarang ini lakonan. Sendiwara. Jangan tertipu. Kata Rasul dalam hadisnya, kata baginda Rasulullah SAW, perjalanan hidup yang kita tempuh ini macam orang pergi ke negeri orang lain. Sahabat-sahabat kita dari Pakistan, dari India, dari Indonesia datang ke Brunei. Merantau, mengadu nasib. Kita ini perantau dalam hadis. Gharib, kita ini merantau. Jangan ingin berlengah-lengah di sini. Kita akan balik ke negeri asal, di jannah. Itu satu hadis. Dalam hadis yang sama juga, kita ini hidup macam cross the way, macam seberang jalan saja. Menyeberang jalan, jalan menteri besar. Dari seberang sana pergi, dari sini pergi ke sana. Itulah tempo di dunia ini.
Mana sampai semenit. Kalau nak seberang ya dari Jalan Menteri Besar ke sana. Jalan Gadung. Katanya, subhanallah, tidak sampai semenit. Manusia yang tercatat dalam sejarah yang paling panjang usianya siapa? Siapa nabi yang paling panjang usia yang tercatat dalam sejarah? Nabi Nuh. Disebut dalam Quran, katanya yang tercatat ini 1000 kurang 50 umurnya. Yang tercatat ya. Artinya 950 tahun. Ada sebut dalam suratul Ankabut ya. Suratul Ankabut. Nabi Nuh, nabi yang tercatat usianya halaman 397. Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah di kalangan kaumnya 1000 tahun kurang 50 katanya. Halaman 397 di bawah ayat 14. Boleh kita baca ayat ini ya. Walaqad arsalna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Apa maksud ayat ini? Maksud ini Nabi Nuh berdakwah di kalangan kaumnya 1000 kurang 50. Alfun itu 1000, illa itu kurang, khamsin itu 50. 1000 kurang 50 jadi berapa? 950. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun tapi tidak didengar sama kaumnya. Degil. Manusia ini degil. Degil dari dulu lagi. Jadi jangan ikut yang degil. Apa jadinya? Nabi Nuh berdoa, ya Allah, mereka tidak dengar cakap aku ya Allah. Kata Allah, buat saja perahu, bahtera. Nabi Nuh pun membuat bahtera di darat. Tidak ada sungai, tidak ada laut. Nabi Nuh membuat bahtera. Ditertawakan, diketawain sama kaumnya. Apa nih Nuh membuat perahu di darat? Tengoklah nanti, kata Nabi Nuh. Lantas apa? Lantas datang hujan lebat, datang air keluar dari bumi, bertemu air hujan dengan air dari bumi, tenggelam negeri Nabi Nuh. Yang selamat yang di atas bahtera saja. Jadi Nabi Nuh berdakwah 950. Pernah ditanya Nabi Nuh macam mana perasaan hidup. Ini time berdakwah ya, belum lagi sebelum dakwah lagi. Artinya dia hidup lebih 1000 tahun, Pak. Yang berdakwah saja, yang tugas saja 950. Belum lagi sebelum berdakwah ataupun era sesudah dakwah itu. Bila dia ditanya, wahai Nabi yang paling panjang usianya, macam mana kehidupan dunia ini? Dunia ini katanya macam ada rumah, ada 2 pintu, 1 pintu depan, 1 pintu belakang, masuk dari depan, keluar ke belakang. Itulah dunia ini katanya. Itulah dunia ini katanya. Sekejap. Ada bangunan, ada rumah, ada 2 pintu, 1 depan, 1 belakang. Kita masuk dari pintu depan, keluar ke pintu belakang. Itulah dunia katanya. Semua akan tinggal. Rumah tinggal, kereta tinggal, kekayaan tinggal. Suami dengan istri akan berpisah, keluarga akan bercerai. Nanti Allah, apa yang dinilainya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah yang dinilai yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik, jadilah istri yang terbaik, jadilah anak yang terbaik, jadilah pemimpin yang terbaik,
jadilah rakyat yang terbaik, jadilah warga yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan bahasa lain, yang baik ini yang saleh. Tujuan kitab hidup ini beramal saleh. Beramal saleh. Penting nih ayat 2 ini, penting nih diperhatikan. Kalau orang faham ayat 2 surah Muluk nih, selamat hidupnya. Ujian ini, hidup ini ujian. Bangunnya diuji, tidurnya diuji. Kenyang diuji, lapar diuji. Subhanallah. Sakit diuji, senang diuji. Maka ada jemaah di zaman Imam Hasan Basri. Ada jemaah di zaman Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri pergi ke satu tempat berceramah. Jadi ada seorang jemaah di dekat tiang di belakang, dia tidak mau mendengar ceramah. Dia tidak nak dengar ceramah. Jemaah yang mendengar ceramah mengadu sama imam. Imam, ada seorang jemaah kita di sana tidak mau mendengar Tuan Guru ceramah. Coba tanya dulu apa hal dia, ada hal dia kah, macam mana kah? Ini ulama besar datang berceramah, dia tidak mau dengar. Jadi jemaah mengadu kepada imam penceramah ulama besar ini, tolong runding dengan orang itu dulu. Orang dulu ya keprihatinannya tinggi. Ada orang tak dengar ceramah, ditegurnya, tolong imam runding sama dia, kami tidak berani. Oke, imam bolehlah katanya. Pergilah imam tu jumpa dengan orang tu. Imam ni dia tidak cakap dia imam, dia cakap dirinya tuan guru. Tadi katanya ada ulama besar ceramah di sana. Kamu duduk di sini tak dengar ceramah dia. Kenapa kamu ini? Beginilah katanya, sebenarnya saya lihat kehidupan ini ada dua saja. Pertama nikmat. Dalam 24 yang kita ditempuh ini kita ada dua saja. Pertama nikmat yang kita terima, wajib disyukuri. Yang kedua dosa. Manusia itu buat dosa dalam nikmat. Nikmat digunakan untuk dosa. Mata nikmat, dilihat untuk melihat haram. Ujung jari nikmat, buat benda yang haram. Saya rasa kehidupan saya ini sama ada menerima nikmat Allah 24 jam, jelas katanya, ataupun kadang-kadang nikmat itu saya gunakan untuk buat dosa. Maka saya menyendiri duduk di sini, menembus dosa saya dengan astagfirullah, dan nikmat yang saya terima dengan alhamdulillah. Jadi zikir saya astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Mengistighfarkan dosa yang saya buat, menebus dosa yang saya buat dengan istighfar, dan mensyukuri nikmat dengan alhamdulillah. Itulah saya, itu kerja saya. Katanya kepada Imam Hasan Basri, kepada Tuan Guru, kalau begitu kamu lebih hebat daripada Imam Hasan Basri. Kata imam tuh, dia like pak, dia jempol pak. Go on, jalan terus. Berarti kamu, dasar pemikiran kamu, mindset kamu betul. Subhanallah. 24 jam kita menerima nikmat, tapi nikmat itu dibuat untuk buat dosa. Maka kita patutnya jangan pernah jemu beristighfar untuk menebus dosa tadi. Wa huwal azizul ghafur. Tengok di sini, Allah itu ghafur. Allah itu ghafur. Kita kena belajar lagi apa itu ghafur. Ada ghafar, ada ghafur. Kata ulama perbezaan ghafar dengan ghafur. Ghafur, Allah itu maha pengampun, mengampuni dosa yang besar. Tidak ada yang besar bagi Allah kalau kita minta ampun. Jadi maka banyakkanlah istighfar. Secara tidak langsung ayat ini menyuruh kita beristighfar. Menyuruh kita beristighfar. Nikmat disikapi dengan alhamdulillah. Jadi orang tadi alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, subhanallah. Begitulah ya, ujian 24 jam. Selagi kita sehat, selagi masih ada mampu datang ke masjid, datanglah ke masjid.
Orang yang waktu sehat datang ke masjid, bila datang saatnya dia sakit, dia tetap dapat pahala datang ke masjid. Orang waktu sehat dia datang ke masjid, nanti dia uzur, mudah-mudahan tidak uzur ya. Yang paling baik doanya, ya Allah, saya ini ingin datang ke rumahmu sehingga di hari aku meninggal ya Allah. Itu bagus doanya. Ya Allah, cabutlah rohku, di hari engkau cabut rohku itu aku masih melangkah datang ke rumahmu ya Allah. Artinya dia sehat. Kalau dalam pikirannya tidak perlu ke masjid, biarlah nanti saya sakit masuk JPMC, masuk ripas JMC, tidak selesai di ripas masuk JMC, JPMC ripas JPMC. Ada yang balik-balik. Waktu saya dia tidak ke masjid. Kasihan ya. Orang yang sehat waktu saya dia ke masjid. Dalam hadis lain ada dikatakan hidup mati orang itu akan dijaga Allah. Banyak sejarahnya. Tidak mungkin orang itu terbiar tidak diurus oleh Allah kalau waktu sehat dia ke masjid. Subhanallah. Jadi yang jelasnya kehidupan ini ujian ya. Kita ini diuji 24 jam. Bulan Ramadan diuji, bulan Syawal diuji. Bulan Ramadan diuji, syaitan dibelenggu, maka ramai orang datang ke masjid. Bila syaitan sudah lepas, masjid lengang. Kenapa? Jawablah. Bulan Ramadan bulan Allah menjadikan hati orang itu suka berbuat taat. Rahmat, bulan keampunan. Bulan pintu surga dibuka semuanya. Bulan pintu neraka dikunci, ditutup. Bulan syaitan dibelenggu. Semua orang happy, duduk di masjid happy. Tahan berqiyamul lail, bertahajud. Syawal macam mana? Nilailah diri sendiri, nilailah diri sendiri ya. Jadi jelasnya di sini liyabluwakum itu perlu digarisbawahi ya, perlu di-highlight ya. Kamu itu diuji ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Allah menilai yang terbaik. Salat yang terbaik, tilawah yang terbaik, zikir yang terbaik. Bukan melepaskan batu di tangga saja ya. Salat bukan asal salat saja. Salat itu mesti dinilai. Karena nanti di sana akan dinilai salatnya. Di akhirat akan dinilai. File yang mula-mula dilihat salat. Tengok file salatnya macam mana. Kalau file salatnya beres, oke, yang lain itu kira senang. Mungkin tidak akan ditanya semuanya, karena sholat itu asas ya. Tapi kalau sholatnya tidak beres, yang lain itu akan serba tak menentu. Maka Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, Umar bin Khattab jadi ketua negara, jadi sultan, jadi raja, jadi presiden, jadi perdana menteri, pernah menulis memorandum kepada pegawai daerah, kepada gubernur, sikit saja suratnya. Yang penting bagi saya segala urusan kamu, salat kamu. Beresin salat kamu. Pastikan salat kamu tuh excellent. Kalau salat kamu beres, pentadbiran kamu akan beres. Kalau salat kucar-kacir, semuanya akan kucar-kacir, kata Umar. Memorandum khalifah kepada gubernur. Subhanallah. Umar juga mengatakan, perhatikanlah sahabat kamu waktu sholat berjamaah, tengok dalam shaf ada tak? Kata Umar, kalau dia tak ada dalam shaf, dia absen, nanti cari dia lepas sholat. Kata Umar, cari dia, tanya dia kenapa tak datang. Kalau dia sakit, perlu obat, tolong dia. Kalau keluarganya sakit, bantu dia. Itu kata Umar bin Khattab. Kata anaknya, anak Umar, Abdullah namanya, yang dididik oleh baginda Rasulullah dari kecil, kami dulu katanya, kata Abdullah bin Umar, kalau orang itu sembahyang subuh tidak ada dia, sembahyang isya tidak ada dia, jatuh status orang itu pada pandangan kami katanya. Statusnya jatuh katanya. Subhanallah, kita ini diuji. Salat ini ujian.
Azan itu ujian, masjid itu ujian. Siapa yang hatinya hati masjid? Siapa yang sudah dikatakan tadi happy mendengar azan, menyahut azan. Azan itu karena dengar, karena disahut. Jadi setiap kali datang, pastikan kita ada waktu azan. Paling kurang di tempat parking kereta boleh menyahut ya azannya. Nah, kalau datang ke masjid sebelum azan, lagi baguslah ya. Subhanallah. Jadi inilah. Kemudian kita lihat satu hadis dalam kertas yang diagihkan nih. Tajuknya bersaing meraih 2 bonus haji dan 1 umrah. Ini orang datang ke masjid nih. Ini tajuknya orang datang ke masjid nih. Orang yang berwudu di rumah sebelum dia datang ke masjid untuk sholat fardu berjamaah dapat bonus haji. Itu hadis pertama. Oke? Hadis kedua, orang yang datang ke masjid di pagi hari ingin memberi ceramah atau mendengar ceramah. Satu haji tersendiri. Jadi satu pagi ini 2 haji. Karena berniat waktu berangkat dari rumah, berniat waktu nak tidur. Besok saya ingin pergi ke masjid, saya ingin sholat berjamaah, saya ingin mendengar tazkirah. Dapat 2 haji. Sekarang sudah ramai orang pergi umrah kan? Itu maka bangkit tajuk ni. Ramai jemaah yang tanya, saya nak pergi umrah Ustaz, ajarlah saya berdoa katanya. Apa doa saya minta di sana? Selalu yang sudah di sana pun minta lagi doa. Karena buku yang ada dalam panduan haji umrah itu terlalu umum doanya. Orang tuh nak spesifik ya, doa yang khas yang lahir daripada hatinya. Jadi ada 2 kaedah di sini untuk meraih ibadah haji. Pertama, datang solat berjamaah, berwudu dari rumah. Yang kedua, berangkat di pagi hari ke masjid. Di samping solat berjamaah, dia ingin duduk sejenak dalam majelis ilmu ataupun menyampaikan majelis ilmu. Subhanallah. Subhanallah. Sementara umrah diraih dengan selepas subuh kita tunggulah masuk waktu duha. Kita salat duha dapat bonus seperti umrah. Ataupun sesudah subuh kita keluar, nanti pergi ke mana-mana masjid untuk salat 2 rakaat. Selepas subuh balik rumah, lepas tazkirah balik rumah, nanti nak pergi kerja, nak pergi kemana, singgah di rumah Allah salat 2 rakaat. Dapat juga bonus seperti umrah. Senang ya? Senang. Kalau dia salat duha di rumah macam mana? Kalau dia salat duha di rumah, lain nilainya. Nilai juga. Dua-dua baik. Salat duha di masjid baik, dapat fadilat seperti umrah. Salat di rumah, kalau dia salat sunat 2 rakaat di rumah salat duha, 2 rakaat itu digandakan kali 25. Orang yang salat sunat di rumah nilainya macam orang yang salat fardu berjamaah di masjid. Jadi di rumah kita kena salat. Time dapat salat duha di rumah, buat di rumah. Berarti kalau kita buat 2 rakaat di rumah salat duha, sama dengan salat sunat 50 rakaat di masjid. Tapi kalau salat duha di masjid, dapat umrah. Dua-dua baik. Time di rumah, kita di rumah, time di masjid, di masjid. Jangan tak buat. Kalau tak buat, menyalahi ayat tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menilai siapa yang terbaik di antara kita ini. Yang baik apanya apa? Time di masjid, kita di masjid. Time di rumah, kita sholat di rumah. Maka Rasulullah dan para sahabat dulu sholat-sholat sunnah ini rata-ratanya di rumah. Baginda lepas azan akan sholat di rumahnya, kemudian nanti dekat mau kamat baru ke masjid. Karena rumahnya bersambung dengan masjid. Sahabat Nabi juga begitu rata-ratanya. Kenapa? Sembahyang sunat di rumah nilainya menyamai sembahyang fardu di masjid. Sembahyang fardu di masjid nilainya 25 kali ganda. Berarti sembahyang sunat di rumah nilainya 25 kali sholat di masjid. Rugi kalau kita sembahyang sunat di rumah, sembahyang sunat dari masjid, balik rumah tidak sembahyang sunat. Rugilah.
Walaupun 2 rakaat, sembahyanglah di rumah, sama ada sebelum ke masjid ataupun balik dari masjid. Ingin mendapat fadilat 25 derajat salat sunat di rumah. Itu kalau hadis yang 25 ya, ada juga hadis mengatakan 27. Kita ambil hitungan yang senangnya. Yang jelasnya dalam kertas ini dinyatakan hadis yang banyak dibincang oleh ulama bahwa ingin meraih fadilah haji walaupun tidak pergi ke tanah suci ya, tapi bukan maknanya kita tidak berniat nak pergi ke sana. Hari-hari dengar orang pergi umrah, pergi haji, pergi umrah, pergi haji, hati kita ingin ke sana. Allah dengan rahman rahimnya memberi peluang untuk kita boleh meraih fadilat seperti naik haji, boleh meraih fadilat seperti berumrah, tak payah pergi ke tanah suci. Penuhi saja panggilan azan, berangkatlah ke masjid dengan berwuduk sempurna dari rumah. Ada kemudahan untuk dibagi ya. Baiklah kita baca saja hadisnya ini. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah fa ajru ka ajril hajjil muhrim wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatun ala isri salatin la lagwun bainahuma kitabun fil illiyin. Siapa yang keluar dari rumahnya berwuduk dengan sempurna untuk salat fardu, ganjarannya seperti orang yang menunaikan haji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menulis salat duha, macam tadi dia datang jam 9, jam 10, jam berapa ya? Dia hanya bangkit untuk salat duha ke masjid itu, maka ganjarannya seperti orang berumrah. Salat mengiru salat yang tidak ada di antara keduanya perbuatan sia-sia, tercatat rekodnya di Illiyin, tempat pencatat khas ya, catatan khas, rekod-rekod orang yang saleh di sana, Illiyin namanya. Kemudian hadis yang dalam poin nomor 2, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuh. Orang yang berangkat di pagi hari ke masjid untuk mengajar atau belajar, nilainya seperti ibadat haji yang sempurna. Katalah lebih mudahnya orang selalu sebut haji mabrur. Yang tadi tak cakap sempurna, ini sempurna. Majlis ilmu tu ya, pentingnya majlis ilmu. Diambil dalam buku Merebut Pahala Berlipat Ganda dalam masa singkat, terbitan Masjid Kampung Bono dulu, Jabatan Masjid, tahun 2003. Buku itu 2 kali terbit sudah ya. Mudah-mudahan kita terangsanglah mendengar apa tadi huraian surah Al-Muluk, dan dengan kertas yang saya kepingin ini juga. Jadi setiap kali kita datang ke rumah Allah untuk salat fardu berjemaah, ingatkan nak meraih fadilat bonus seperti ibadah haji. Jangan lupa berniat. Orang itu akan dinilai ikut niatnya. Kalau dia tak berniat, mana ada amal tak niat. Dia berangkat saja ke masjid tidak ada niat. Kenapa ke masjid? Nak mencari fadilat salat berjemaah, betul lah. Nak mencari fadilat haji, betul juga. Kalau pagi hari 2 haji. Kalau dia tunggu sampai salat duha, 1 umrah. Jadi 1 pagi ini 2 haji, 1 umrah. Itu tajuk kita, meraih bonus haji dan umrah ya, 2 haji 2 bonus haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda anna. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wa nas ajma'in. Ifazna min kulli su'. Allahumma fazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. اللهم احفظنا في الحال والمعال اللهم احفظ في الحال والمعال جسما وروحا يا مجيب السائلين اكتب لنا كل الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير انك نعم المولى ونعم النصير وهيئ لنا كل الخير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحم اموات المسلمين اللهم ارحم اموات المسلمين اللهم ارحم اموات المسلمين اللهم ارحم اهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا اذا ما صرنا من اهل القبور اللهم ارحمنا اذا ما صرنا من اهل القبور وارحم
arham al-muqimin wal musafirin wal mu'tamirin. Allahumma irham al-muqimin wal musafirin wal mu'tamirin wal muallimin wal muta'allimin wal muntamina ilaihim ya mujibas sa'ilin. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin wal muntamina ilaihim ya mujibas sa'ilin. Warham jami'al mu'minil mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wahfazna ya hayyu qayyum wahfazna ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin. Allahumma ya mujibas sa'ilin istajib lana du'a wa haqiq lana fikar raja. Allahumma istajib lana du'a wa haqiq lana fikar raja. Allahumma istajib lana du'a wa haqiq lana fikar raja li salih dunya wad din ya mujibas sa'ilin wa ya akramal akramin. Wa hayy lana al firdausal a'la. Allahumma rzuqna al firdausal a'la. Allahumma rzuqna al firdausal a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i was salihin wa sunna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.